Haha, yang terpilih. Apa itu yang terpilih? Jika saya mengatakan Anda adalah yang terpilih, Anda adalah yang terpilih. Suara arogan itu dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kesombongan. Kata-kata yang didengar semua orang ini sangat arogan dan masuk ke telinga semua orang. Suara itu menyebabkan semua orang tertegun. Sangat sombong. Saya mengatakan Anda adalah favorit surga, dan Anda adalah favorit surga. Apa arogansi? Semua orang melihat ke arah sumber suara. Mereka ingin tahu siapa yang memiliki nada seperti itu. Hehe, ketika Wang Xian melihat semua orang melihat ke atas, dia terbang menuju arena dengan senyuman di wajahnya. Feng Luan dan sekelompok gadis mengikuti di belakang dan terbang menuju arena. Itu adalah penguasa kota Flaming Sun City, yang berdiri di panggung utama, melihat sosok Wang Xian dan yang lainnya. Dia menatap Feng Luan dan ekspresinya sedikit berubah. Dekan Akademi Flaming Sun, yang berdiri di samping, juga melebarkan matanya. Keduanya tidak ragu sama sekali dan terbang menuju arena. Yang mulia, keduanya mendarat di depan Feng Luan di udara. Mereka membungkuk dan menyapanya dengan hormat. Apa, yang mulia ratu? Ratu dari dinasti Naga Phoenix kita. Kata-kata dari Flaming Sun City Lord dan Dekan Akademi Flaming Sun menyebabkan wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Salam, yang mulia ratu. Beberapa ahli dari keluarga kota matahari yang menyala itu segera berdiri dari panggung tontonan dan membungkuk saat mereka memanggil. Salam, yang mulia ratu. Ketika semua warga melihat ratu mereka, mereka juga buru-buru berdiri dan membungkuk saat memanggil. Saya selalu mendengar bahwa Yang Mulia mengunjungi AS dalam penyamaran. Saya tidak menyangka dia benar-benar akan datang ke Our Flaming Sun City. Semua orang tahu tentang ratu legendaris ini, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Kisah ratu mengunjungi kota penyamaran, menghancurkan tuan kota, memenggal kepala keluarga yang tidak bermoral, dan melayani negara dan orang-orang menyebar ke setiap kota. Apa yang tidak mereka duga adalah Yang Mulia benar-benar datang ke Flaming Sun City. Salam, Yang Mulia Ratu. 10 pemuda di arena segera setengah berlutut di tanah. Orang-orang Feng Luan dan yang lainnya, yang wajahnya penuh keterkejutan, juga pemilik kata-kata arogan itu. Bukankah ini sekelompok orang di tepi Flaming Sun Lake hari itu? Semua mata pelajaran, bangkit. Feng Luan berdiri di udara, tangannya sedikit melayang, dan suaranya masuk ke telinga semua orang. Itu Ratu, penguasa kota Flaming Sun City memimpin dan berkata. Ratu Naga dan Phoenix, penatua dari Sekte Aliran Darah sedikit mengangkat alisnya ketika dia melihat kemunculan Ratu Feng Luan yang tiba-tiba. Semua orang dari Sekte Aliran Darah, ini adalah Naga dan dinasti Phoenix kita. Anda telah melewati batas dengan datang ke sini untuk merekrut murid. Feng Luan memandang penatua di tengah dan berkata dengan dingin. Awalnya, mereka sedikit terkejut saat melihat seorang pemuda tiba-tiba keluar untuk membuat onar. Ketika mereka melihat bahwa Sekte Aliran Darah sebenarnya ada di sini untuk mencuri pemuda jenius mereka, mereka secara alami tidak bisa duduk diam. Haha, Ratu Naga Phoenix, Sekte Aliran Darah kami adalah sekte, bukan dinasti. Tidak ada batasan perekrutan murid oleh sekte. Pria tua berambut putih di tengah tertawa terbahak-bahak. Aku tidak peduli dari sekte mana kamu berasal. Ini adalah tempat untuk kompetisi keajaiban naga dan dinasti Phoenix. Anda di sini untuk merayu murid kompetisi kami. Kamu mencari kematian. Tubuh Mang Hong langsung meletus dengan aura ganas saat dia langsung menyerbu ke arah 3 orang dari Sekte Aliran Darah. Hehe, jangan terlalu kejam. Penatua berambut putih di tengah merasakan aura dari tubuh Mang Hong. Dia melambaikan tangannya, dan aura yang mengesankan langsung menyerang balik. Tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang mendalam. Ekspresi Mang Hong sangat berubah, begitu pula ekspresi penonton di sekitarnya. Apa, tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang dalam? Setiap orang tua dari Sekte Aliran Darah sudah menjadi tingkat kelima dari tingkat kekosongan yang mendalam. Astaga, bagaimana dia bisa begitu kuat? Sungguh orang tua yang menakutkan. Semua orang di sekitar berseru. Bahkan ekspresi Flaming Sun City Lord dan yang lainnya sangat berubah. Di arena, 10 orang Daibreak menatap lelaki tua berambut putih itu dengan kaget, mata mereka berkedip-kedip. Hehe, kompetisi keajaiban. Keajaiban yang telah Anda berikan tidak bisa disebut keajaiban. Keajaiban diasah dan tidak dapat dipilih dari kompetisi. Pria tua berambut putih itu berkata dengan acuh tak acuh, tatapannya tertuju pada 10 orang Fajar dan yang lainnya di arena. Hanya dengan bergabung dengan Sekte Aliran Darahku, kamu akan memiliki kesempatan untuk menjadi keajaiban sejati.
Hal ini menyebabkan ekspresi 10 orang dari Sekte Daibreak Moon terus berubah. Mereka sedikit tersentuh. Haha, favorit surga, siapapun yang saya katakan. Ketika Wang Xian mendengar lelaki tua itu mengucapkan kata favorit surga lagi, dia tertawa terbahak-bahak dan mengatakannya lagi. Jika Anda mengatakan demikian, maka jadilah itu. Kamu benar-benar memiliki mulut yang besar. Ketika He Lianhu mendengar kata-kata arogan Wang Xian, dia memelototinya dan berkata dengan senyum dingin. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Pria parubaya di belakang pria tua berambut putih menatap Wang Xian dengan dingin dan meludahkan 4 kata. Tanggal 17 di Heaven S Pride Roll. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata He Lianhu, senyum tipis muncul di wajahnya. Dengan jentikan jarinya, titik cahaya abu-abu melesat ke arahnya. Beraninya kau menyerangku. Kamu mencari kematian. Ketika He Lianhu melihat seorang pemuda yang seumuran dengannya menyerangnya, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia melambaikan kipas tulang di tangannya, dan energi gelap langsung mengembun menjadi binatang buas, langsung menyerang titik cahaya abu-abu. Tidak baik, hati-hati. Meng Wenbing, yang tanpa ekspresi sepanjang waktu, melihat titik cahaya abu-abu, dan wajahnya sangat berubah saat dia memperingatkan. Murid He Lianhu juga sedikit menyusut. Peng peng peng. Ketika titik cahaya abu-abu mendarat di binatang buas yang dipadatkan oleh energi gelap itu langsung menghilang. Ketika cahaya abu-abu mendarat di kipas tulang di tangannya, kipas itu langsung roboh. Akhirnya, cahaya mendarat di tubuhnya, menyebabkan dia terbang mundur. Dia memuntahkan seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Ketujuh di daftar ajaib, Wang Xian menatapnya tanpa ekspresi. Dengan jentikan jarinya, dia melancarkan serangan lagi ke Meng Wenbing. Meng Wenbing memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dengan gerakan tangannya, sebuah piringan hitam muncul di tangannya. Bang! Ketika titik cahaya abu-abu mendarat di cakram gelap, Meng Wenbing merasa ngeri. Dis gelap runtuh seketika. Ketika titik cahaya abu-abu mendarat di tubuhnya, dia dikirim terbang dan memuntahkan darah. Kamu mencari kematian. Beraninya kau menyerang murid elit sekte aliran darah kita. Ekspresi pria parubaya di belakang pria tua berambut putih itu berubah drastis. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aura tingkat ketiga dari alam tembus pandang langsung meledak. Pedang panjang emas muncul di tangannya. Tingkat ketiga dari alam tembus pandang. Wang Xian tetap tanpa ekspresi saat dia menjentikkan jarinya. Bintik cahaya abu-abu menyerang pria parubaya itu lagi. Kamu mencari kematian. Ketika pria parubaya itu melihat ekspresi menghina Wang Xian, dia meraung dengan marah. Pedang panjang di tangannya menebas langsung ke titik cahaya. Bang! Namun, seperti He Lianhu dan Meng Wenbing, longsword runtuh dan titik cahaya abu-abu mendarat di tubuhnya. Matanya terbuka lebar dan penuh dengan ketidakpercayaan. Serangan kuat membuatnya memuntahkan darah. Kamu adalah iblis pedang tanpa nama. Pria parubaya lainnya di belakang tetua berambut putih itu tiba-tiba melebarkan matanya dan berseru. Kamu adalah iblis pedang tanpa nama. Tangisan terkejut datang dari mulut pria parubaya itu, menyebabkan pupil pria tua di depan pria parubaya itu sedikit mengerut. Tubuh pria parubaya dan He Lianhu Meng Wenbing yang terbaring di tanah bergetar. Mata mereka terbuka lebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka hanya bergegas naik ke peringkat kebanggaan surga tahun ini. Mereka belum pernah melihat penampilan sebenarnya dari iblis pedang tanpa nama sebelumnya. Tetapi mereka tahu bahwa ada sebuah gunung di daftar ajaib. Pada usia kurang dari 30 tahun, dia telah naik gulungan ajaib, mengalahkan pemimpin binatang iblis di tingkat kedua Inside Void Tier, dan naik ke keajaiban tertinggi. Kemudian, sebelum iblis pedang tanpa nama pergi, dia melakukan sesuatu yang mengguncang seluruh kuburan demi iblis. Dia membunuh level kelima dari Inside Void Tier, Bing Hanzi. Ini adalah pemimpin keajaiban, iblis pedang tanpa nama. Ini adalah eksistensi yang dikagumi oleh semua favorit surga, sebuah eksistensi yang tidak bisa diharapkan oleh semua favorit surga. Bahkan jika semua favorit surga lainnya pada apa yang disebut daftar favorit surga ditambahkan bersama, mereka tidak akan dapat langsung membunuh iblis pedang tanpa nama. Iblis pedang tanpa nama, apa ini? Ketika beberapa orang di sekitar mendengar seruan ini, mereka sedikit mengernyit. Beberapa orang sangat bingung dengan 4 kata ini. Namun, beberapa dari mereka tertegun. Ekspresi mereka terus berubah saat mereka menatap orang-orang di bawah. Iblis pedang tanpa nama, apalagi? Ketika Wang Xian melihat pria parubaya itu mengenalinya, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bertanya dengan nada mengejek. Iblis pedang tanpa nama, kebanggaan surga tanpa nama. Kebanggaan surga tertinggi.
Raja muda tak tertandingi yang memandang rendah generasi sekarang. Aku tidak mengharapkannya, aku tidak mengharapkannya. Di arena, Meng Wenbing, yang dirobohkan oleh Wang Xian dengan jentikan jarinya, memiliki tatapan terbakar di matanya. Dia berdiri perlahan dan tubuhnya gemetar. Matanya dipenuhi dengan kekaguman saat dia bergumam. Iblis pedang tanpa nama, keajaiban yang tak tertandingi. Keajaiban tertinggi, raja muda tak tertandingi yang memandang rendah generasi sekarang. Tertegun, 10 pemuda dari bulan memudar mendengar Meng Wenbing mumbel. Mata mereka terbakar dengan penyembahan, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah keajaiban tiada taraf di peringkat ke-7 dalam daftar keajaiban. Mereka tidak tahu seberapa kuat ke-7 pada gulungan ajaib itu, tetapi Helian Hu, yang berada di peringkat ke-17 pada gulungan ajaib, dengan mudah mengalahkan mereka, membuat mereka merasa tidak berdaya. Gulungan kebanggaan surga peringkat ke-7 bahkan lebih menakutkan. Namun, melihat cara dia menyembah mereka, mereka linglung. Namun, ketika mereka melihat seniman bela diri Citra Void peringkat ketiga yang jatuh ke tanah dengan jentikan jarinya, mereka memiliki beberapa pemahaman di hati mereka. Raja muda tak tertandingi yang memandang rendah generasi sekarang. Apakah ada gelar seperti itu? Ketika Wang Xian mendengar Meng Wenbing bergumam, dia sedikit terkejut. Dia memiliki gelar yang luar biasa. Tidak buruk, tidak buruk. Namun, apa yang tidak diketahui Wang Xian adalah bahwa nama iblis pedang tanpa nama mewakili puncak favorit surga. Favorit yang Heaven mana di era saat ini yang tidak memiliki iblis pedang tanpa nama sebagai idola mereka. Beberapa penggemar bahkan mengklaim bahwa pedang iblis tanpa nama itu bahkan bisa meremehkan era saat ini di seluruh benua transendental, belum lagi di wilayah laut yang mengalir. Oleh karena itu, ada judul tambahan di kemudian hari. Dia adalah raja muda yang memandang rendah generasi sekarang. Iblis pedang tanpa nama, penguasa kota Flaming Sun City dan dekan Akademi Flaming Sun bergumam sendiri. Sebuah nama tiba-tiba muncul di benak mereka. Tuan Wang, saya tidak menyangka Anda dan Yang Mulia Ratu datang ke sini bersama. Penguasa kota Flaming Sun City dan yang lainnya segera membungkuk dengan hormat kepada Wang Xian. Tuan Wang, beberapa ahli dari keluarga Flaming Sun City bergumam saat murid mereka sedikit berkontraksi. Gelar Lord Wang sangat terkenal di dinasti Naga Phoenix. Keluarga dengan kekuatan tertentu tahu bahwa dinasti Naga Phoenix dapat berkembang ke tahap ini bukan karena Ratu dinasti Naga Phoenix. Meskipun Ratu dinasti Naga Phoenix berambisi dan kekuatannya telah mencapai tingkat kelima dari ranah interpretasi kosong. Kebangkitan pesat dinasti Naga Phoenix adalah berkat Tuan Wang ini. Di kota Xiaoyao, 2 pembudidaya tahap bela diri tingkat 5 yang mendalam terbunuh dan seluruh kota Xiaoyao dihancurkan. Di dinasti Naga Phoenix, kekuatan sebenarnya adalah faksi Tuan Wang ini. Yang Mulia Ratu hanya memiliki hubungan yang sangat baik dengannya. Tentu saja, mereka hanya bisa menebak secara rahasia apakah mereka sepasang kekasih atau bukan. Iblis pedang tanpa nama, favorit surga tanpa nama, favorit surga tertinggi. Aku ingat sekarang, Tuan Wang sebenarnya adalah favorit surga tertinggi. Ya Tuhan. Di arena, Namong Huahua tiba-tiba menatap Wang Xian dengan mata membara saat dia berkata dengan penuh semangat. Huahua, beberapa pria muda yang tidak tahu menatapnya dengan bingung. Tempat pertama di peringkat kebanggaan surga di kuburan demi Human. Tempat pertama di peringkat kebanggaan Demonic Beast Heaven sebagai tunggangannya. Dia membunuh seorang seniman bela diri tembus pandang tingkat 5 yang kosong. Namong Huahua berkata dengan cepat. Apa ini? Jika mereka tidak tahu pentingnya menjadi nomor 1 di daftar ajaib, lalu membunuh seniman bela diri kosong level 5 yang berwawasan, mereka tahu apa artinya. Membunuh seniman bela diri kosong berwawasan level 5. Xiao Yue menelan seteguk air liur, dahinya penuh keringat dingin. Ini mengingatkannya pada 2 hari yang lalu, ketika dia dengan arogan ingin berdebat dengannya. Cek ini dia mencari kematian. Aku tidak menyangka adik kecil iblis pedang tanpa nama berasal dari Kekaisaran Naga dan Phoenix. Ekspresi lelaki tua berambut putih itu juga sedikit berubah. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Dia tidak berani bersikap tidak masuk akal di hadapan Wang Xian yang bisa membunuh seorang jenius di level 5 dari tingkat kekosongan Sitraf. Sikapnya saat ini lebih baik daripada saat dia menghadapi Feng Luan. Apa itu kebanggaan surga? Wang Xian melirik pria tua berambut putih itu dan mengabaikannya. Dia melayang di langit dan memandang ke 10 pemuda dan semua orang di sekitarnya. Kemudian, dia bertanya dengan keras. Semua orang memandang Wang Xian serempak. Ada keterkejutan dan rasa hormat di mata mereka. Kebanggaan surga adalah itu.
Siapapun yang saya katakan sebagai kebanggaan surga akan menjadi kebanggaan surga. 10 besar dalam kompetisi kebanggaan surga yang diadakan oleh Kerajaan Naga dan Phoenix. Jika saya mengatakan mereka adalah kebanggaan surga, mereka. Suara sombong memasuki telinga semua orang. Ketika pria tua berambut putih itu melihat bahwa Wang Xian mengabaikannya, wajahnya sedikit menggelap dan dia terlihat sedikit kedinginan. Berdengung. Pada saat ini, pedang panjang hitam muncul di depan Wang Xian. Ini adalah pedang bebas iblis. Saya menggunakan pedang ini di kuburan manusia iblis untuk menekan generasi sekarang. Juara kompetisi favorit surga naga dan kekaisaran Phoenix kali ini, aku akan menghadiahkan pedang ini kepadanya. Pedang No Demon melayang di udara. Itu hanya pedang penusuk kekosongan sederhana. Namun, ini adalah pedang yang pernah digunakan oleh pedang iblis tanpa nama. Tidak ada pedang iblis. Mata Meng Wenbing terbakar saat dia menatap pedang hitam. Di mata keajaiban dari kuburan demi Human, pedang ini adalah pedang dewa. Ini sangat mendominasi. Ajaib, apakah ini keajaiban tertinggi? Ini terlalu luar biasa, saya bahkan memiliki keinginan untuk mengirimkan. Jika saya mengatakan bahwa Anda adalah kebanggaan surga, Anda adalah orang pembawa sial, apakah kamu harus begitu hebat? Ketika semua orang mendengar kata-kata Wang Xian, mereka menelan ludah dan merasa sedikit gila. Mungkin, ini adalah semangat seorang raja. Namun, dengan status Tuan Wang, siapapun yang dia katakan sebagai kebanggaan surga akan menjadi miliknya. Tidak ada yang berani membantahnya, karena tidak ada yang memiliki kualifikasi. Beberapa pembangkit tenaga listrik bergumam. Tetua berambut putih itu mengerutkan bibirnya dan tampak sedikit malu. Orang dari sekte aliran darah ini, apakah kamu keberatan? Wang Xian tiba-tiba menatap sesepuh berambut putih dan bertanya. Pada saat yang sama, dia menjentikkan jarinya. Bola cahaya abu-abu langsung menyerangnya. Dia menjentikkan jarinya, itu masih jentikan jarinya yang biasa. Baru saja, dengan jentikan jari Wang Xian, Helian Hu, yang berada di peringkat ke-17 dalam gulungan ajaib, terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah. Meng Wenbing, yang berada di peringkat ke-7 pada daftar keajaiban, terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah. Bahkan seorang ahli dari sekte aliran darah, yang berada di tingkat ketiga dari Citra Void Tier, dikirim terbang dan memuntahkan seteguk darah. Sekarang, dia menjentikkan jarinya lagi. Namun, target kali ini adalah sesepuh berambut putih. Semua orang tahu dengan jelas tentang kekuatan tetua berambut putih itu. Dia adalah ahli top di level 5 Citraf. Ini, ketika semua orang melihat bahwa Wang Xian benar-benar menyerang tetua berambut putih dengan serangan yang sama, mereka semua linglung. Bukankah ini sedikit terlalu sombong? Hah! Ketika lelaki tua berambut putih dari sekte aliran darah melihat Wang Xian menyerangnya dengan jari-jarinya, ekspresinya sedikit berubah. Ekspresinya langsung berubah suram saat sedikit kemarahan muncul di matanya. Iblis pedang tanpa nama, kamu terlalu sombong. Dia berkata dengan ekspresi dingin sambil menatap energi abu-abu seukuran kepalan tangan yang menyerangnya. Berdengung, lengannya bergerak dan tengkorak putih muncul di tangannya. Pria tua berambut putih itu menggerakkan lengannya dan bayangan tengkorak langsung menuju energi abu-abu. Tengkorak itu tampak seperti berasal dari neraka dan dipenuhi dengan kesuraman dan teror. Itu seperti hidup dan sangat aneh. Iblis pedang tanpa nama ini terlalu sombong. Bahkan jika kamu sama mengerikannya dengan iblis, sama sekali tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan tetua kami hanya dengan jentikan jarimu. Arogan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghapus dunia hanya dengan satu gerakan? Grand Elder kami berada di level yang sama denganmu. Dua pria parubaya dari sekte aliran darah menyaksikan tetua mengeluarkan artefaknya dan berbicara dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Ledakan, bayangan kerangka hitam gelap bertabrakan dengan bola abu-abu, mengakibatkan tabrakan yang mengerikan. Auman mengaum. Tiba-tiba, raungan menakutkan datang dari dalam tengkorak yang gelap. Weng, tepat ketika semua orang mengira bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi, tengkorak yang mengaum itu sebenarnya perlahan menghilang. Bola abu-abu terus menyerang lelaki tua berambut putih itu. Apa? Ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah drastis, dan tengkorak putih pucat di tangannya langsung diarahkan ke depannya. Hantu melahap. Dia meraung rendah, dan hantu setinggi 10 meter langsung muncul di tengkorak putih pucat itu. Hantu itu memancarkan aura yang mengerikan dan menakutkan, menyebabkan semua orang dalam jarak beberapa kilometer langsung merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Jie, hantu itu menjerit aneh dan merobek bola abu-abu itu. Weng, jie.
Cakar tajam hantu itu mendarat di bola abu-abu, mengeluarkan suara mengerikan. Ini tidak mungkin. Namun, di bawah tatapan ragu dari dua pria parubaya dari Sekte Aliran Darah, hantu itu perlahan menghilang. Tatapan lelaki tua berambut putih itu juga terfokus. Muridnya sedikit mengerut, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Hantu itu dengan cepat menghilang. Dia mengulurkan tangannya dan meraih kerangka putih pucat itu. Pintu kegelapan. Sebuah pintu kegelapan yang dipenuhi rune muncul di depannya. Bang! Bola abu-abu mendarat di pintu kegelapan, mengeluarkan suara tabrakan yang mengerikan. Tabrakan dalam sekejap sebenarnya hampir menyebabkan pintu kegelapan terbuka. Tubuh lelaki tua berambut putih itu bergetar, dan energi gelap melonjak menuju pintu kegelapan. Dia menatap bola abu-abu di depannya, dan hatinya sangat terguncang. Kekuatan mengerikan menyebabkan tubuhnya terbang mundur. Setelah terbang mundur sejauh 100 meter, bola abu-abu itu menghilang. Pria tua berambut putih mengangkat pintu kegelapan di tangannya dengan ekspresi malu. Mendesis. Suara terengah-engah bergema di seluruh area. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan bingung. Dengan jentikan jarinya, seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat kelima yang kuat hanya mampu memblokirnya dengan 3 gerakan. Selanjutnya, di bawah serangan biasa Wang Xian, tubuhnya dipaksa mundur lebih dari 100 meter. Meskipun dia tidak terluka, celah besar membuat semua orang terkejut. Itu sangat menakutkan. Apakah Anda memiliki keberatan? Wang Xian terus menatap lelaki tua berambut putih itu dengan ekspresi tenang dan bertanya. Siapapun yang saya katakan adalah favorit surga. Apakah Anda memiliki keberatan? Aura yang tak tertandingi menyebabkan ekspresi lelaki tua berambut putih itu berubah drastis. Dia jelas bukan interpretasi kekosongan tingkat kelima biasa. Nyatanya, dia sudah mencapainya. Penatua berambut putih memandang Wang Xian yang acuh tak acuh dan hatinya bergetar. Jika orang di depannya ini benar-benar mencapai level itu, maka Sekte Aliran Darah yang datang ke naga dan kekaisaran Phoenix untuk merebutnya hanyalah mencari kematian. Fiuh. Penatua berambut putih itu menarik napas dalam-dalam. Di antara generasi muda di dunia, satu-satunya favorit Peerless Heaven adalah iblis pedang tanpa nama. Jika Anda mengatakan bahwa ada keajaiban di dunia ini, maka ada keajaiban di dunia ini. Jika Anda mengatakan bahwa tidak ada keajaiban di dunia ini, maka tidak ada keajaiban di dunia ini. Saat dia berbicara, dia perlahan menangkupkan tinjunya dan membungkuk sedikit. Menghormati. Ledakan. Seluruh penonton lebih dari 100.000 gempar. Ya Tuhan, tetua berambut putih dari Sekte Aliran Darah benar-benar mengatakan hal seperti itu. Jika Anda mengatakan bahwa ada favorit surga di dunia, maka ada favorit surga di dunia. Jika Anda mengatakan bahwa tidak ada favorit surga di dunia, maka tidak ada favorit surga di dunia. Evaluasi ini aku akan berlutut dan berbicara. Gul, apakah ini Tuan Wang dari dinasti Naga Phoenix kita? Ini benar-benar menantang surga. Semua favorit surga diputuskan oleh Tuan Wang. Satu persatu, warga berdiri dengan wajah memerah, tubuh mereka sedikit gemetar. Betapa kuatnya Tuan Wang ini untuk dapat membuat pembangkit tenaga listrik di tingkat 5 dari alam tembus pandang mengucapkan kata-kata seperti itu. Keempat orang dari Sekte Aliran Darah juga menatap kakek tua mereka dengan kaget. Mereka sangat jelas tentang temperamen Grand Elder. Sekarang, dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seorang pemuda. Ini tidak lagi sesederhana menghadapi pembangkit tenaga listrik di level yang sama. Mungkinkah? Mata mereka berempat berbinar, dan napas mereka sedikit tergesa-gesa. Ini terutama terjadi pada Meng Wenbing. Matanya yang membara menatap Wang Xian dengan lebih kagum. Gunung yang tinggi ini bahkan lebih tinggi dan lebih besar. Apakah ini naga kita dan Lord Wang dari Phoenix Empire? Keajaiban tertinggi. Siapapun yang dia katakan ajaib akan menjadi ajaib. 10 pemuda dari Daibreak Moon memandang Wang Xian yang melayang di langit dari arena. Wajah mereka dipenuhi kerinduan. Ini adalah ahli kebanggaan surga sejati. Dia mampu membuat para ahli dari sekte yang kuat sujud kepadanya. Kompetisi ahli kebanggaan surga Kerajaan Naga dan Phoenix memiliki Lord Wang yang mengawasinya. Ini adalah kompetisi ahli kebanggaan surga sejati. Feng Luan juga memandang Wang Xian dengan sedikit keheranan. Dia tidak menyangka Wang Xian akan benar-benar membuat namanya terkenal sebagai ahli kebanggaan surga tertinggi dan seterusnya. Dengan kehadiran Lord Wang, kompetisi ahli kebanggaan surga adalah kompetisi ahli kebanggaan surga. Murid dari wilayah benua Flaming Sun, jangan kehilangan muka untuk wilayah benua Flaming Sun. Penguasa kota Flaming Sun City meraung dengan suara rendah, matanya menyala karena gairah. Ya,
Kami pasti akan memberikan segalanya di turnamen prodigi. 10 orang Daebreak Moon City membungkuk dan meraung keras. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang. Mereka memandang Wang Xian dengan kagum, mata mereka dipenuhi dengan tekad. Mereka menginginkan persetujuan Lord Wang. Saat ini, Daebreak Moon menyadari bahwa dia seperti semut. Untungnya, Tuan Wang tidak tawar-menawar dengannya. Dia juga ingin diakui oleh putra surga Tuan Wang yang bangga. Yang terpilih tanpa nama, yang terpilih tertinggi. Dengan jentikan jarinya, bahkan tetua tertinggi dari Sekte Aliran Darah harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Seberapa kuat Tuan Wang? Apakah kalian baru saja menyadari bahwa yang dipilih Meng Wenbing berada di peringkat ke-7? Matanya dipenuhi dengan pemujaan saat dia memandang Tuan Wang. Dia hampir akan berlutut. Tuan Wang kami adalah favorit surga tanpa tanding yang dapat menekan generasi yang sama. Belum lagi generasi yang sama, bahkan generasi yang lebih tua tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Wang kita. Hadiah juara dari kompetisi favorit surga ini adalah pedang bebas iblis yang pernah digunakan Tuan Wang. Akan sangat bagus jika saya bisa mendapatkannya. Di arena, ratusan ribu penonton menyaksikan Wang Xian dan sosok kepergian ratu mereka saat mereka berbicara dengan wajah penuh keterkejutan. Apa yang terjadi hari ini mengejutkan mereka semua. Tuan Wang yang misterius dari dinasti mereka sebenarnya adalah favorit surga tertinggi di daftar favorit surga di makam waria. Dia bahkan menyapu semua orang di Sekte Aliran Darah dengan cara yang mendominasi. Bahkan sesepuh tertinggi dari Sekte Aliran Darah membungkuk dan tunduk. Dia bahkan lebih mendominasi ketika dia mengatakan bahwa siapapun yang menjadi favorit surga akan menjadi favorit surga. Penampilan mengerikan seperti itu tercetak di benak semua orang. Kekuatan kerajaan naga dan Phoenix juga telah melampaui harapan semua orang. Aku tidak menyangka kamu akan membuat nama besar di tahun kamu pergi. Di kediaman wali kota, Feng Luan memandang Wang Xian sambil tersenyum dan berkata, "Haha, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Wang Xian tersenyum puas. Kekuatanmu telah menembus lagi. Feng Luan memandangnya dan memikirkan bagaimana dia hampir menangkap tetua Sekte Aliran Darah dengan jentikan jarinya. Dia bertanya dengan binar di matanya. Aku lebih kuat darimu. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Lihat dirimu, kau masih bersikap arogan. Kebanggaan Lord Supreme Heaven, apakah Anda bermain-main di makam demi human? Guan Suking dan gadis-gadis lain menatapnya dan bertanya dengan tatapan tidak bersahabat. Tidak, bagaimana mungkin? Wang Xian segera menggelengkan kepalanya. Saudari Feng Ying, kamu bertemu dengannya di pemakaman. Kamu beritahu dia. Gadis-gadis itu jelas tidak percaya bahwa seorang pemuda yang dikenal sebagai Yang Maha Kuasa tidak akan main-main. Ada seorang gadis yang berhubungan baik dengannya dan bahkan mengaku padanya. Saat Zhang Fengying berbicara, Wang Xian langsung merasakan gelombang tatapan membunuh. Saya sangat luar biasa. Itu normal bagi seseorang untuk mengejar saya. Saya tidak menyetujuinya. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat bertanya kepada Fengying apakah saya tidak setuju. Wang Xian sangat ingin bertahan saat dia berbicara dengan tergesa-gesa. HMPH. Namun, beberapa gadis jelas tidak percaya pada karakternya. Ini khususnya terjadi pada Sun Lingxiu, seorang Jiaya, dan Tang Yingxuan. Omong-omong, mereka bertiga bertemu dengan Wang Xian ketika dia jauh dari rumah. Dan begitulah akhirnya. Terakhir kali dia pergi selama lebih dari setahun, sulit untuk mengatakan apakah dia membawa Zhang Fengying bersamanya. Yang mulia, Tuan Wang, 5 orang dari Sekte Aliran Darah ada di sini untuk berkunjung. Pada saat ini, untungnya penguasa kota Flaming Sun City masuk dan mengubah topik pembicaraan. Sekte Aliran Darah. Biarkan mereka datang. Feng Luan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi yang agak dingin dan berbicara kepada kota matahari yang menyala-nyala. Ini Yang Mulia Ratu. Flaming Sun City Lord mengangguk. Segera, sesepuh Sekte Aliran Darah dan 5 orang lainnya masuk. Ratu Naga Phoenix, Tuan Wang, maaf mengganggumu. 5 orang yang dipimpin oleh lelaki tua berambut putih itu masuk dan menangkupkan tangan ke arah mereka. Semua orang dari Sekte Aliran Darah, bukankah terlalu berlebihan untuk merebut orang dari tempat kompetisi dinasti Naga Phoenix kita? Feng Luan duduk di tengah dan menatap sesepuh berambut putih saat dia menanyainya dengan samar. Naga dan Ratu Phoenix, itu kesalahan Sekte Aliran Darah kita karena ceroboh kali ini. Kami telah menyinggungmu. Penatua berambut putih membungkuk dan menatap Wang Xian dan Feng Luan saat dia meminta maaf. Dia sangat menurunkan posisinya. Dia dipenuhi dengan keterkejutan terhadap kekuatan Wang Xian dan kerajaan Naga dan Phoenix. Situasi pemakaman demi human saat ini tidak pasti.
Jika mereka menyinggung Kekaisaran Naga Phoenix, yang memiliki kekuatan tempur tingkat 6 dari tahap interpretasi kosong, itu pasti akan menjadi berita yang sangat buruk bagi sekte aliran darah mereka. Oh, sekte aliran darah Anda juga merupakan sekte yang hebat. Jika Anda ingin merekrut murid, Anda tidak perlu tetua tertinggi untuk datang dan merebut mereka secara pribadi, bukan? Wang Xian memandangi tatapan tulus pria tua berambut putih itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatan lelaki tua berambut putih itu dianggap yang terbaik bahkan di kuburan demi Human. Alasan mengapa dia hanya bisa menerima 3 gerakan dengan jentikan jarinya adalah karena dia baru saja menerobos dan lengannya telah dimodifikasi. Setelah menerobos ke tingkat kedua dari alam penafsiran Void dan memahami kerajaan naga di telapak tangan, lengannya telah menerima peningkatan besar. Inilah mengapa dia bisa membuat lelaki tua berambut putih itu bertarung sekuat tenaga dengan 1 jari. Namun, yang membuatnya penasaran adalah bahwa sesepuh tertinggi sekte yang begitu kuat, ahli terkuat, benar-benar datang ke sini untuk merebut orang. Tren umum sedang berubah, dan sekte aliran darah kita tidak punya pilihan selain membuat persiapan terlebih dahulu. Pria tua berambut putih itu tersenyum pahit dan berkata dengan ekspresi yang agak serius. Tren umum sedang berubah. Feng Luan mengungkapkan ekspresi terkejut dan memberi isyarat agar mereka duduk. Ras binatang iblis di kuburan manusia iblis telah mengalami perubahan besar. Ada ras binatang iblis yang ingin mendirikan sebuah kerajaan. Tetua berambut putih berkata dengan wajah cemberut. Mendirikan sebuah kerajaan. Feng Luan sedikit terkejut. Begitu binatang iblis bersatu dan berkembang, kekuatan mereka tidak akan lebih lemah dari manusia, atau bahkan lebih kuat. Kekaisaran 10.000 iblis adalah contoh yang bagus. Puluhan juta binatang iblis, ketika mereka bertarung, mereka dapat menghancurkan kota dan menjungkir balikkan lautan. Akan baik-baik saja jika mereka stabil dan tumbuh dewasa. Akan lebih baik jika mereka berhubungan baik dengan manusia. Namun, jika mereka jahat terhadap manusia, itu akan menjadi pertumpahan darah. Itu akan lebih berdarah daripada kuburan manusia iblis saat ini. Penatua berambut putih itu mengangguk pelan. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Yang paling penting, binatang iblis biadab darah adalah yang terkuat sekarang. Binatang iblis barbar darah. Wang Xian dan Feng Luan sedikit mengernyit. Binatang iblis biadab darah selalu memakan darah segar manusia dan binatang buas. Mereka haus darah seolah hidup mereka bergantung padanya. Jika mereka menyatukan binatang iblis di kuburan manusia iblis, itu pasti bukan kabar baik bagi manusia. Apa reaksi dari beberapa negara besar di makam manusia iblis sekarang? Feng Luan bertanya dengan cemberut. Belum ada tindakan. Kerajaan aliran darah sedang bersiap untuk mengumpulkan kekuatan semua dinasti di wilayah laut yang mengalir. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendirikan kerajaan. Tetua berambut putih itu berkata. Feng Luan perlahan mengangguk, matanya berkedip. Naga dan Ratu Phoenix, jika klan binatang iblis benar-benar membangun sebuah kerajaan, itu akan berdampak lebih besar pada berbagai dinasti. Secara alami, itu juga akan berdampak besar pada sekte kita. Mengapa kita tidak membentuk aliansi? Pria tua berambut putih itu memandangnya dan berkata sambil tersenyum. Aliansi, tentu saja. Tidak ada masalah dengan itu. Untuk cara membentuk aliansi, kita masih perlu berdiskusi. Feng Luan mengangguk. Tuan Muda Wang Xian, apakah kekuatanmu sekarang? Pria tua berambut putih itu mengangguk dengan senyum di wajahnya. Dia memandang Wang Xian dan berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melanjutkan, Tuan Muda Wang Xian, akan lebih baik lagi jika kamu bisa menghubungi Sekte Light Dragon Empire dan Sky Sword. Dinasti Naga Ringan, Sekte Pedang Langit. Feng Luan memandang Wang Xian dengan bingung. Hehe, putra mahkota dinasti Naga Cahaya didukung oleh Tuan Muda Wang. Satu-satunya putri tercinta dari pemimpin sekte-sekte pedang langit memiliki hubungan dekat dengan Tuan Muda Wang. Jika kita bisa menyatukan kedua kekuatan ini, kekuatan aliansi kita tidak akan lebih lemah dari kerajaan aliran darah. Pria tua berambut putih itu berkata dengan senyum di wajahnya. Namun, segera, dia menyadari bahwa suasana di sekitarnya telah berubah. Wajah Wang Xian menjadi hitam saat dia memelototi pria tua berambut putih itu. Brengsek, hehe, koneksi Tuan Muda Wang sangat kuat. Saya akan membiarkan Tuan Muda Wang menghubungi dinasti Naga Cahaya dan Sekte Pedang Langit. Itu benar, itu benar. Jika dia bahkan bisa menenangkan putrinya, bukankah itu berarti semuanya akan mudah diselesaikan? Begitu lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, suara Guan Suking dan gadis-gadis lainnya terdengar. Mereka menatap Wang Xian dengan senyum di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan sarkasme. Ketika lelaki tua berambut putih itu melihat situasi ini,
Sebagai seseorang yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, dia secara alami tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Namun, ekspresinya tidak berubah saat dia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Dia sangat tenang. Nyatanya, dia bahkan merasa sedikit senang di hatinya. Layani dia dengan benar. Ahem, aku tidak terlalu akrab denganmu. Aku tidak terlalu akrab denganmu. Wang Xian terbatuk. Kalau begitu mengenai masalah aliansi, aku harus merepotkanmu dalam beberapa hari. Feng Luan berkata kepada Wang Xian. Aku akan mencobanya, aku akan mencobanya. Wang Xian merasakan beberapa tatapan tidak ramah dan tersenyum canggung. Berdengung. Pada saat ini, pelat batu komunikasi di cincin interspatialnya bergetar. Wang Xian mengeluarkan pelat batu komunikasi dan melihatnya. Dia mengangkat alisnya sedikit. Ada sesuatu yang harus kuurus di Istana Naga. Saya perlu melakukan perjalanan ke sana sekarang. Wang Xian berkata langsung kepada Guan Suking dan yang lainnya. Kebetulan sekali, beberapa gadis mengukurnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Benar-benar, Wang Xian mengambil pelat batu komunikasi. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, kamu dapat kembali dulu. Sun Lingxiu tersenyum dan berkata kepadanya. Kami akan kembali setelah mendiskusikan beberapa hal dengan Sekte Aliran Darah. Jika sesuatu terjadi di Istana Naga, kamu bisa kembali dulu. Feng Luan juga tersenyum di samping. Oke, Ao Jian, kalian tetap di sini dan lindungi mereka. Wang Xian mengangguk dan berbalik untuk terbang keluar. Dia menyelinap pergi. Guan Suking dan Xiao Yu memutar mata mereka saat melihat sosok Wang Xian yang melarikan diri. Menarik, ras binatang iblis laut yang kuat tiba-tiba muncul di dekat Istana Naga. Sepertinya itu berasal dari wilayah laut di sekitar kuburan manusia iblis. Wang Xian terbang ke langit dan melesat menuju Istana Naga. Perdana Menteri Gui baru saja mengirim pesan. Sekelompok binatang iblis yang kuat telah muncul di dalam wilayah Istana Naga. Di antara kelompok binatang iblis, ada keberadaan di tingkat 5 dari alam tembus pandang. Tingkat 5 dari alam tembus pandang. Sepertinya itu adalah binatang iblis di kuburan manusia iblis. Ini mengingatkan Wang Xian tentang perubahan baru-baru ini di kuburan manusia iblis. Berdengung, Wang Xian meningkatkan kecepatannya dan terbang menuju Istana Naga dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika kekuatannya mencapai ranah interpretasi kosong, kecepatannya 10.000 hingga 20.000 cilde per jam, yang lebih dari 10 kali kecepatan suara. Kecepatan ini sudah sangat menakutkan. Dia bahkan tidak bisa melihat bayangan. Butuh Wang Xian 10 jam penuh sebelum dia kembali ke langit di atas Istana Naga. Bang! Setelah memasuki Istana Naga, Perdana Menteri Gui segera bergegas. Raja Naga, bagaimana situasi saat ini? Wang Xian bertanya langsung kepada Perdana Menteri Gui. Ras binatang iblis belum bergerak. Mereka terletak 11.200 km timur laut Istana Naga kita. Sekelompok setan aneh mengawasi mereka. Perdana Menteri Gui segera melaporkan. Apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan di sini? Wang Xian bertanya dengan binar di matanya. Kami belum tahu. Raja Naga, haruskah kita bergerak lebih dulu? Perdana Menteri Gui bertanya. Panggil prajurit Istana Naga kita. Kami akan pergi dan melihatnya. Wang Xian berkata tanpa ragu. Jika mereka adalah musuh ras binatang iblis yang kuat, mereka akan segera membunuh mereka. Istana Naga saat ini memiliki kendali 100% atas wilayah laut di sekitarnya. Jika ada faktor yang tidak stabil, mereka akan tunduk atau mati. Yang kuat memangsa yang lemah. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk dan berenang ke samping. Segera, suara klakson terdengar dari Istana Naga, dan anggota Istana Naga dengan cepat terbang menuju lapangan naga. Dentang, 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 dentang. Suara logam terdengar, dan Monkey Iblis yang memegang gada emas muncul satu demi satu. Udang guntur, yang bersinar dengan cahaya biru, memiliki pelindung di bagian vitalnya. Ikan todak emas yang ditutupi baju besi emas dan memancarkan cahaya kemasan. Pemanah mata surgawi yang memegang busur logam dan mengenakan baju besi ringan. Lumba-lumba dan ular laut berwarna-warni. 9 naga banjir berukuran 40 meter. Setiap anggota Istana Naga mengandung kekuatan yang menakutkan. Dibandingkan tahun lalu, mereka sekarang bersenjata lengkap. Masing-masing dari mereka memegang senjata level interpretasi kosong. Mereka mengenakan baju besi dari tingkat interpretasi kekosongan. Dibandingkan dengan masa lalu, kekuatan tempur mereka telah meningkat setidaknya 30%. Seseorang tidak boleh meremehkan 30% ini.
Mungkin anggota klan naga saat ini dengan 6 hingga 7 anggota di level 1 dari level interpretasi kosong dapat melawan musuh yang kuat di level 3 dari level interpretasi kosong. Di masa lalu, mereka membutuhkan setidaknya 10 dari mereka. Ini adalah manfaat senjata yang kuat. Hanya dalam rentang waktu 10 detik, lebih dari 2000 prajurit klan naga tiba di ladang naga dengan tertib. Targetnya lebih dari 10.000 kilometer jauhnya. Ayo segera berangkat. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke semua anggota Istana Naga. Ekspresi puas muncul di wajahnya saat dia berteriak pelan. Itu Raja Naga. Semua anggota Istana Naga berteriak pelan. Mengaum, mengaum. Kesembilan naga banjir meraung dan menarik kursi naga ke depan. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan duduk tepat di depan kursi naga. Tentara Istana Naga bergegas menuju arah timur laut. Itu sangat luas dan perkasa. Meskipun hanya ada sekitar 2000 anggota Istana Naga yang mengikutinya dalam ekspedisi ini, ada 1000 ahli alam hampa yang berwawasan luas. Lebih dari 2000 makhluk setara dengan kekuatan gabungan dari 30 hingga 40 dinasti. Bahkan ahli alam hampa yang berwawasan luas dari kerajaan aliran darah hanya ada begitu banyak. Anggota Istana Naga melakukan perjalanan dengan sangat cepat di dalam air. Mereka dapat menempuh jarak lebih dari 10.000 kilometer hanya dalam waktu 2 jam. Melaporkan kepada Raja Naga, ras binatang iblis yang kuat itu terletak 50 kilometer di depan. Ketika tentara Istana Naga tiba, Ao Yao, yang sedang mengintai di dekatnya, muncul di depan tentara dan melapor ke Wang Xian. Ao Yao, bagaimana kekuatan lawannya? Wang Xian bertanya pada Ao Yao. Raja Naga, lawannya adalah makhluk laut berelemen kayu. Ada 2 ahli di tingkat 5 dari tahap penafsiran kehampaan, 6 di tingkat 4 dari tahap penafsiran kehampaan, lebih dari selusin di tingkat ketiga dari tahap penafsiran kehampaan, dan lebih dari 20 ahli tahap penafsiran kehampaan lainnya. Ao Yao melaporkan secara langsung. 2 ahli interpretasi kosong tingkat 5. Wang Xian bergumam, kelilingi mereka secara langsung. Itu Raja Naga. Divisi Perang Iblis dan Divisi Guntur mengelilinginya dari kedua sayap. Kesembilan naga banjir menarik singgasana mereka dan terus menyerang ke depan. Di depan mereka ada area dengan rumput laut yang lebat. Rumput laut setinggi 3-4 meter bergoyang di dasar laut. Di tengah rumput laut, lebih dari 1000 makhluk berserakan. Ini adalah binatang iblis yang sangat indah. Itu warna-warni, seperti rumput laut yang indah. Itu memiliki mata berwarna-warni. Jika mereka berdiri di sana tanpa bergerak, mereka akan mengira itu adalah tumbuhan bawah laut yang spesial. WOOSHWOOHWOOHWOOH. Lebih dari 1000 binatang iblis berwarna-warni bergerak dalam radius 10 km. Tiba-tiba, bahasa khusus ditransmisikan. So. Setelah itu, di tengah, binatang iblis sepanjang 5-6 meter dengan kepala yang indah melayang di tengah lautan. Matanya dipenuhi dengan kewaspadaan. Suara khusus dipancarkan dari tubuhnya, menyebabkan semua binatang iblis di sekitarnya mengapung di lautan. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin. Binatang iblis berwarna-warni melayang di langit dan mengamati sekeliling mereka dengan dingin. Di tengah, pemimpin Demonic Beast, yang tingginya 5-6 meter, menatap area di depannya dengan ekspresi dingin. Kekuatan apa kamu? Pemimpin binatang iblis di tengah berbicara dalam bahasa manusia dan bertanya dengan dingin. Binatang iblis macam apa kamu? Mengapa Anda menyusup ke wilayah Istana Naga? 9 naga banjir perlahan muncul di hadapan binatang iblis. Di sekitar mereka, Monkey Setan dan Udang Guntur perlahan mengelilingi mereka. Wang Xian duduk di singgasana naga. Tatapannya menyapu binatang iblis di depannya saat dia bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang kamu coba lakukan dengan mengelilingi kami? Seekor binatang iblis mengayunkan tubuhnya yang berwarna-warni saat berteriak dengan keras. Diam, Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan kedua pemimpin berbicara. Suara mendesing. Suara dingin Mo Zesen terdengar. Panah yang menakutkan menyapu air laut dan langsung menuju binatang iblis itu. Kekuatan yang kuat menyebabkan wajah semua anggota klan binatang iblis berubah drastis. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ekspresi binatang iblis yang tidak jauh dari pemimpin klan sentral Demonic Beast sedikit berubah. Ukuran tubuhnya mirip dengan pemimpin klan sentral Demonic Beast. Ketika dia melihat panah yang masuk, pupilnya sedikit mengerut, dan seluruh tubuhnya berkibar. Satu persatu, rumput laut melesat ke langit dan melilit panah. Ledakan. Ledakan keras terdengar di tengah area. Meski kedalamannya lebih dari 20.000 meter di dasar laut, gelombang air masih menggelora. Ekspresi binatang iblis yang berbicara tadi berubah drastis. Matanya dipenuhi rasa takut.
Kami adalah ras binatang iblis ganggang berwarna-warni. Saya tidak tahu ini adalah tanah istana naga Anda. Betapa menyinggung. Saat pemimpin dari Demonic Beast yang mengambang di tengah melihat ledakan di depannya, ekspresinya sedikit berubah. Dia mengalihkan pandangannya ke anggota istana naga yang mengelilingi mereka dan berbicara kepada Wang Xian dengan hati-hati. Apakah kalian dari kuburan manusia iblis? Wang Xian memandang ras binatang iblis ini dengan penuh minat dan bertanya sambil tersenyum. Ya, jika spesies binatang iblis alga warna-warni kami mengganggu Anda, kami akan segera pergi. Pemimpin binatang iblis ganggang berwarna-warni berkata dengan binar di matanya. Seluruh wilayah laut, selain kuburan manusia iblis, sudah berada di bawah kendali istana naga kita. Wang Xian menatap pemimpin binatang iblis berwarna-warni seperti ganggang dan melanjutkan sambil tersenyum, saya sangat penasaran. Apa yang terjadi di kuburan manusia iblis yang membuat kalian datang ke sini? Apakah kamu datang ke sini untuk berburu binatang iblis lain atau? Hal-hal ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kalian. Pemimpin binatang iblis berwarna-warni seperti ganggang berkata langsung dengan ekspresi tidak menyenangkan. Ledakan. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, anggota istana naga di sekitarnya mengangkat senjata mereka dan melepaskan semua aura mereka. Ada lebih dari 1000 ahli alam kekosongan berwawasan dan lebih dari 1000 ahli alam kekosongan berwawasan setengah langkah. Ketika aura ini menekan lebih dari 1000 binatang iblis ganggang berwarna-warni, seluruh ruang membeku. Murid dari lebih dari 1000 binatang iblis ganggang berwarna-warni berkontraksi sedikit saat mereka mengayunkan tubuh mereka dengan panik. Bahkan pemimpin di tengah sedikit gemetar. Wang Xian menatap pemimpin binatang iblis ganggang berwarna-warni dan tersenyum. Lihatlah situasimu sendiri. Jika kami ingin menghancurkanmu, itu akan mudah. Fiuh. Pemimpin ganggang berwarna-warni menarik napas dalam-dalam. Dengan ekspresi malu, dia menundukkan kepalanya perlahan. Ada perubahan besar di kuburan manusia iblis. Sekelompok binatang iblis sedang bertarung. Ras binatang iblis barbar darah ingin membangun sebuah kerajaan. Semua ras Demon Beast akan bergabung dengan Empire. Beberapa ras Demon Beast tidak ingin dikendalikan. Mereka tidak setuju. Mereka ingin mendirikan kerajaan. Setiap ras akan mendirikan kerajaan mereka sendiri. Tetapi beberapa ras binatang iblis tingkat atas tidak setuju. Beberapa ras binatang iblis tingkat atas berjuang untuk tahta kekaisaran. Ini berantakan. Mereka hanya sedikit stabil dalam beberapa hari terakhir, tetapi hasilnya bukanlah yang ingin kita, ras Demon Beast tingkat kedua, ingin lihat. Itulah mengapa saya membawa anggota klan saya ke sini dan bersiap untuk bersembunyi. Saat pemimpin binatang iblis ganggang berwarna-warni berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian. Akhirnya, dia berkata, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Mendirikan sebuah kerajaan. Kerajaan. Lalu, bagaimana situasi di kuburan manusia iblis sebelum kamu pergi? Wang Xian bertanya dengan bingung. Beberapa ras besar telah mendirikan sebuah kerajaan. Yang kuat akan duduk di singgasana dan semua binatang iblis akan dapat berpartisipasi. Yang kuat akan dihormati. Pemimpin binatang iblis ganggang berwarna-warni berkata dengan ekspresi serius. Oh. Itu sangat adil. Yang kuat akan dihormati. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Itu sangat adil bagi ras binatang iblis tingkat atas. Namun, itu sangat tidak adil bagi ras binatang iblis lainnya. Setelah kekaisaran didirikan, ras binatang iblis lainnya akan menjadi subjek. Ada hampir 100 ras binatang iblis dengan berbagai ukuran di kuburan manusia iblis. Saat dia berbicara, tatapannya menyapu semua anggota ras binatang iblis tipe alga yang berwarna-warni. Matanya berbinar. Kekuatan ras binatang iblis yang berasal dari kuburan manusia iblis hanya kalah dengan ras tingkat atas itu. Ada lebih dari 1000 anggota. Yang terlemah di antara mereka berada di level 7 alam supernatural. Jika dia bisa menaklukkan mereka, itu akan sangat meningkatkan kekuatan istana naga. Karena kalian dari ras Demonic Beast tipe ganggang yang berwarna-warni telah keluar dari kuburan manusia iblis, mengapa kalian tidak bergabung dengan istana naga kami? Wang Xian berkata sambil tersenyum. Apa, itu tidak mungkin. Kami pasti tidak akan mendengarkan perintah siapapun. Dua binatang iblis ganggang berwarna-warni, yang berada di level 5 dari alam tembus pandang, meraung marah saat mendengar kata-kata Wang Xian. Aku bisa membawa kalian ke istana naga untuk melihatnya. Setelah itu, Anda bisa menentukan pilihan. Tidak ada gunanya menolak sekarang. Wang Xian menatap mereka sambil tersenyum. Semua anggota istana naga mendekati mereka beberapa ratus meter. Niat mereka sangat jelas. Jika mereka tidak setuju, maka mereka akan mengambil tindakan.
Ini membuat semua anggota klan binatang iblis ganggang berwarna-warni terlihat sangat malu. Pemimpin binatang iblis ganggang berwarna-warni memindai sekelilingnya dan hatinya tenggelam. Mereka benar-benar memasuki sarang naga saat mereka keluar dari sarang harimau. Baiklah, pemimpin binatang iblis ganggang berwarna-warni tidak tahu harus berbuat apa. Dia menjawab dengan ekspresi malu. Baiklah, ikuti kami. Jangan berpikir untuk melarikan diri. Saat Wang Xian berbicara, dia melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di lautan. Berdengung, batu kilangan 5 elemen menutupi area seluas 2 km dan menyelimuti seluruh klan binatang iblis ganggang berwarna-warni. Apa ini? His, kekuatan yang mengerikan. Ini manusia itu sangat kuat. Anggota kelompok binatang ganggang berwarna-warni terkejut ketika mereka melihat pabrik penggilingan 5 elemen di atas kepala mereka. Pemimpin kelompok binatang ganggang berwarna-warni juga menyipitkan matanya dan melihat sekeliling tanpa daya. Sudah berakhir. Pergi. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga banjir meraung dan terbang menuju istana naga. Klan binatang yang kuat bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan istana naga. Setelah itu, mereka hanya bisa bertahan jika bergabung dengan istana naga. Perluasan semua kekuatan dipenuhi dengan tirani dan darah. Istana naga juga sama. Namun, itu mungkin bukan hal yang buruk bagi klan Demon Beast ganggang yang berwarna-warni. Ya Tuhan, apa ini? Ini adalah istana naga, istana dari kekuatan ini. Ini terlalu agung. Di wilayah laut yang mengalir, sebenarnya ada sebuah istana yang bahkan lebih megah dan megah dari kuburan manusia iblis. Ketika semua anggota ras Demon Beast ganggang warna-warni datang ke depan istana naga, semua anggota klan mereka melebarkan mata dan menatap bangunan di depan mereka dengan tak percaya. Bangunan itu tingginya 5-600 meter dan gerbang naga sangat besar. Energi itu menakutkan. Luas bangunan yang menjulang tinggi ini lebih dari 100 km. Aula utama kuburan manusia iblis tidak begitu besar dan megah. Raja Naga, Perdana Menteri Gui, yang bergegas ke sini setelah mendengar berita itu, penuh dengan senyuman. Dia melirik lebih dari 1000 tahanan dan senyum di wajahnya semakin lebar. Halo semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Kepala Pelayan Istana Naga, Perdana Menteri Gui. Yang ada di kursi naga adalah Raja Naga kita. Seperti yang kau lihat, tempat ini adalah Istana Naga kami. Ini mencakup area seluas 150 km. Ada gua naga di Istana Naga yang 30 kali lebih layak huni daripada di dunia luar. Setiap anggota Istana Naga dapat memiliki gua naga. Selain itu, ada bidang naga yang dapat meningkatkan pemahaman seseorang hingga 16 kali lipat. Cukup untuk 100.000 anggota Istana Naga untuk berkultivasi bersama. Saat ini, ada lebih dari 6.000 anggota Istana Naga, di mana sekitar 1.500 berada di tingkat kekosongan yang dalam. Pertama-tama, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Istana Naga dan menjadi anggota Istana Naga. Tentu saja, kalian semua tahu apa yang akan terjadi jika kalian tidak bergabung. Perdana Menteri Gui melirik ke semua anggota klan Demon Beast ganggang berwarna-warni dan berkata sambil tersenyum. Apa? 32 kali kecepatan kultivasi. 16 kali kecepatan pemahaman. Bagaimana ini mungkin? Bahkan beberapa tempat penting di kuburan manusia iblis tidak memiliki efek sesat itu. Mustahil. Bagaimana bisa ada tempat yang sesat itu? Betapa liciknya. Mereka ingin menipu kita. Binatang iblis ganggang yang berwarna-warni meraung tak percaya ketika mereka mendengar kata-kata Perdana Menteri Gui. Tidak perlu bagiku untuk menipumu. Pemimpin, bagaimana menurutmu? Perdana Menteri Gui memandangi dua binatang iblis ganggang berwarna-warni sambil tersenyum. Apakah kita masih punya pilihan? Dua binatang iblis ganggang berwarna-warni saling memandang dan berkata tanpa daya. Mereka benar-benar dikalahkan kali ini. Mereka tidak ingin mati begitu saja. Baiklah, semuanya, mari kita mulai menerobos gerbang naga. Tidak mudah untuk bergabung dengan Istana Naga kami. Hanya dengan menerobos gerbang naga Anda dapat menebak bahwa Anda memenuhi syarat untuk menjadi anggota Istana Naga kami. Kata Perdana Menteri Gui sambil tersenyum. Apa? Menerobos gerbang naga? Anggota binatang iblis ganggang berwarna-warni tertegun. Kemudian, mereka melihat pintu masuk besar gerbang naga. Oke, aku pergi dulu. Pemimpin binatang iblis ganggang berwarna-warni mengayunkan tubuhnya dan terbang menuju pintu masuk Istana Naga. Berdengung. Ketika dia bergegas ke gerbang naga, dia langsung merasakan dampak yang sangat besar. Wajahnya sedikit berubah. Dia mengertakkan gigi dan bergegas. Ketika dia masuk, dia tertegun. Oke,
Subjek masa depan Istana Naga, masuklah. Melihat pemimpin mereka memasuki istana, Perdana Menteri Gui berkata dengan senyum di wajahnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Ya Tuhan, energi spiritualnya sangat padat. Saya merasa seperti benar-benar bermandikan energi spiritual. Wow, tingkat surga-surga apa ini? Ketika binatang iblis ganggang berwarna-warni memasuki istana, mereka akhirnya mengerti apa aroma sebenarnya. Itu adalah peringatan akan wewangian sejati. Mereka semua menatap kosong ke interior istana naga yang megah dan merasakan energi spiritual di dalamnya. Raja Naga, Wang Xian masuk dengan senyum di wajahnya. Sekelompok binatang iblis ganggang berwarna-warni segera berlutut di tanah dan berteriak. Begitu mereka memasuki istana naga, mereka akan dicetak dengan jejak istana naga. Raja Naga akan menjadi yang utama. Raja Naga, ini semua adalah harta dari binatang iblis ganggang berwarna-warni kita. Pada saat ini, pemimpin binatang iblis ganggang multiwarna berjalan ke sisi Wang Xian dan menyerahkan lebih dari selusin cincin interspatial. Wang Xian mengambilnya dan melihat ke dalam. Hah! Cairan spiritual, begitu banyak cairan spiritual. Ketika dia melihat tong besar berisi cairan spiritual di salah satu cincin interspatial, matanya sedikit melebar. Cairan spiritual ini dapat diubah menjadi setidaknya 10 miliar kristal naga, setidaknya 10 miliar. Sekarang, dia membutuhkan 100 miliar kristal naga untuk meningkatkan levelnya. Sekarang, ada 10% dari itu. Ini membuat mata Wang Xian dipenuhi dengan kejutan. Raja Naga, ini adalah harta karun yang telah disimpan oleh binatang iblis ganggang berwarna-warni kami selama 5.000 hingga 6.000 tahun. Pemimpin binatang iblis ganggang berwarna-warni menjawab dengan hormat kepada Wang Xian. Perdana Menteri Gui, berapa banyak darah naga yang tersisa di Dragon Pool? Wang Xian bertanya pada Perdana Menteri Gui. Masih ada beberapa suku cadang. Mereka benar-benar dapat meningkatkan 10 anggota Istana Naga ke alam kekosongan yang berwawasan luas. Jawab Perdana Menteri Gui. Hadiah akan diberikan kepada binatang iblis alga berwarna-warni. Di masa depan, sesuai dengan kemampuanmu, kamu akan dibagi menjadi divisi tempur terpisah. Wang Xian berkata kepada mereka. Terima kasih, Raja Naga. Pemimpin binatang iblis ganggang multiwarna mengucapkan terima kasih segera. Ikuti aku. Wang Xian mengangguk dan memimpin binatang iblis alga berwarna-warni menuju kolam naga. Namun, ketika lebih dari 1.500 anggota binatang iblis alga berwarna-warni memasuki aula Raja Naga, tubuh mereka membeku. Setelah itu, lebih dari 1.000 pasang mata memandang ke arah singgasana naga. Itu, Raja Naga, kenapa aku merasa seperti kita menemukan harta karun yang sangat berharga bagi kita? Kami bisa merasakan daya tarik besar datang dari depan. Pemimpin binatang iblis seperti ganggang berwarna-warni berkata kepada Wang Xian dengan tubuh gemetar. Hah? Wang Xian mengalihkan pandangannya ke seluruh area. Binatang iblis berwarna-warni seperti ganggang tampaknya dirasuki. Dia melihat posisi singgasana naga di atas istana Raja Naga. Tatapannya mendarat di pohon leluhur yang dia peroleh di bumi. Pohon leluhur misterius. Dulu, pohon leluhur hanya seukuran telapak tangan dan telah masuk ke dalam hatinya. Sejak istana naga didirikan, itu telah mengakar pada posisi tahta naga. Sekarang, pohon leluhur tingginya lebih dari 10 meter, dan ada beberapa cabang yang lebih cerah di atasnya. Cabang kayu tak berujung. Cabang kayu yang mengembalikan jiwa. Cabang pohon cemara. Masing-masing cabang ini memiliki kemampuan yang kuat. Adapun efek dari pohon leluhur misterius, masih belum diketahui. Binatang iblis ganggang berwarna-warni milik elemen kayu, dan pohon leluhur adalah harta terkuat di dunia bagi mereka. Raja Naga, bisakah kamu membiarkan kami lebih dekat? Pemimpin binatang iblis ganggang multiwarna bertanya dengan sedikit kerinduan. Tentu, Wang Xian melihat semua anggota binatang iblis ganggang multiwarna dengan sedikit terkejut dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Raja Naga. Pemimpin binatang iblis ganggang multiwarna menganggukkan kepalanya perlahan. Wajahnya menunjukkan ekspresi pemujaan. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah sementara anggota klan lainnya mengikuti di belakangnya. Ketika dia berada 200 meter dari singgasana naga, binatang iblis ganggang berwarna-warni itu bergetar dan berlutut di tanah. Semua klan dari klan binatang iblis ganggang berwarna-warni berlutut dan menyembah pohon leluhur dengan saleh. Berdengung. Di bawah tatapan kaget Wang Xian, batang utama pohon leluhur sedikit bergetar. Gelombang energi yang dipenuhi vitalitas terbang ke arah mereka. Berdesir. Setelah itu, kayu tak berujung di pohon leluhur sedikit bergetar.
Percikan api yang indah juga terbang menuju binatang iblis ganggang berwarna-warni. Di Istana Raja Naga Istana Naga, pohon leluhur bergetar lembut. Cabang-cabang pohon itu bergoyang lembut. Energi kekuatan hidup yang mengerikan dan percikan seperti cahaya bintang mendarat di tubuh binatang iblis alga berwarna-warni. Ini. Wang Xian melihat pemandangan ini dengan takjub. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Spark mendarat di tubuh binatang iblis ganggang multiwarna, membuatnya semakin gemilang. Gelombang energi khusus dipancarkan dari tubuh mereka. Weng, pada saat ini, Changsu di pohon leluhur juga perlahan melayang. Gelombang energi ditangguhkan di udara di atas 1.500 binatang iblis ganggang berwarna-warni. Auman mengaum. Raungan rendah datang dari mulut binatang iblis alga berwarna-warni. Gelombang energi hijau zamrud perlahan memadat menjadi cabang di tubuh mereka. Dua lengan perlahan muncul di dahan. Salah satu lengannya berwarna hijau zamrud sementara lengan lainnya bersinar merah. Evolusi. Dan itu adalah atribut ganda. Mata Wang Xian bersinar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa informasi tentang binatang iblis ganggang multi-warna telah mengalami perubahan besar. Benih naga Starwood. Namanya telah berubah. Benih naga yang menusuk cahaya dan atribut gelap dan terang adalah benih naga pembunuh terkuat dari Istana Naga. Benih naga emas api memiliki atribut ganda. Itu adalah benih naga tempat terkuat dari Istana Naga. Benih naga Starwood ini adalah benih naga yang berevolusi dari pohon leluhur misterius. Mungkin, itu akan menjadi benih naga puncak lainnya di Istana Naga. Wang Xian bergumam saat kegembiraan muncul di wajahnya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, gelombang aura keluar dari tubuh Starwood Divine Dragon. Mereka memiliki terobosan. Pada saat ini, setidaknya 7 hingga 800 spesies naga Starwood mengalami terobosan dalam kultivasi mereka. Di antara mereka, yang membuat Wang Xian semakin terkejut adalah bahwa pemimpin monster iblis ganggang berwarna-warni di masa lalu juga telah mencapai terobosan. Aura yang kuat menyebabkan dia melayang perlahan. Dibandingkan dengan masa lalu, tubuhnya yang berwarna-warni seperti rumput laut kental. Saat ini dia memiliki kepala seperti manusia, tubuh seperti mahoni, dan 2 lengan. Namun, mereka masih belum memiliki kaki. Kaki mereka seperti dahan. Mantan pemimpin binatang iblis alga yang cantik dipenuhi dengan kegembiraan. Dia membungkuk ke pohon leluhur dan segera pergi ke Wang Xian dan berlutut. Terima kasih, Raja Naga, karena memberi kami spesies ganggang berwarna-warni kesempatan untuk berevolusi menjadi spesies naga Starwood. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, spesies naga Starwood lainnya dengan cepat berlutut dan membungkuk. Bangun, Wang Xian mengungkapkan senyuman dan menatap pemimpin spesies Starwood Dragon. Di masa depan, aku akan memberimu nama Aosingmu dan memimpin spesies naga Starwoodmu di masa depan. Terima kasih, Raja Naga, untuk namanya. Terima kasih, Raja Naga. Aosingmu mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Sekarang kamu telah mencapai terobosan dalam kekuatanmu, berapa banyak level di atas kamu yang bisa kamu lawan? Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Spesies naga tempur puncak bisa bertarung 2 level di atas mereka. Jika Aosingmu bisa melawan 2 level di atasnya, dia akan bisa melawan interpretasi kekosongan level 8. Ini sedikit menakutkan. Bahkan dia bukan tandingannya. Raja Naga, kita hanya bisa bertarung 1 tingkat di atasnya. Energi unsur api dalam tubuh kita hanya dapat diintegrasikan sepenuhnya dan dimanfaatkan ketika kita menjadi dewa. Namun, aku seharusnya bisa membunuh Demon Beast level 7 dari Sitraf Realm sekarang. Aosingmu berkata kepada Wang Xian. Bunuh Demon Beast level 7 dari alam tembus pandang. Itu cukup kuat. Mata Wang Xian berbinar. Dia tidak menyangka bahwa binatang iblis ganggang berwarna-warni yang memaksanya untuk bergabung dengan Istana Naga akan memberinya kejutan yang begitu besar. Tentu saja, ini juga sangat harum bagi binatang iblis alga yang berwarna-warni. Oh benar, apakah ada binatang iblis level 7 dari alam tembus pandang di kuburan manusia iblis? Sinar cahaya melintas di benak Wang Xian. Dia menyipitkan matanya sedikit dan bertanya pada Aosingmu. Tidak, Demonic Beast terkuat di pemakaman demi human adalah Demonic Kilin dan Blood Savage Beast. Selama masa kekacauan ini, binatang iblis laut haus darah lainnya muncul. Di antara 3 ras binatang iblis ini, hanya ada 1 di level 6 dari alam tembus pandang. Ketika kekacauan pecah, semua ras binatang iblis menggunakan semua harta mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Saat ini, ada sekitar 6 hingga 7 binatang iblis di level 6 dari alam tembus pandang. Paling banyak, jumlahnya kurang dari 10.
kata Ao Xingmu. Lalu, jika kamu membawa semua bawahanmu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menjadi Raja Binatang Iblis di kuburan manusia iblis? Mata Wang Xian berbinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Raja Naga, jika aku membawa klanku kembali, aku pasti bisa memusnahkan semua binatang iblis dan menjadi raja mereka. Ao Xingmu berkata dengan percaya diri. Haha, bagus, bagus. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Kalau begitu, aku akan memberimu tugas hari ini. Ketika binatang iblis membangun dinasti mereka, kamu akan mengambil tahta. Ya, Raja Naga, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas. Ao Xingmu segera menjawab. Nyonya Ao, bawalah anggota baru Istana Naga mengelilingi Istana Naga dan istirahatlah selama beberapa hari. Kalau begitu, kita akan kembali ke kuburan manusia iblis. Wang Xian berkata dengan senyum di wajahnya. Dengan munculnya Ao Xingmu, Wang Xian sekarang dapat mengatur seluruh wilayah Liu Hai. Binatang iblis dalam kekacauan dan ingin mendirikan sebuah dinasti. Jika dia bisa mengendalikan dinasti ini, ditambah dengan kekuatan Istana Naga, dia benar-benar tak terkalahkan di wilayah Liu Hai. Pada saat itu, meskipun itu adalah dinasti berdarah, dia dapat menghancurkannya dengan satu kalimat. Perdana Menteri Gui, panggil para pemimpin nanti untuk membicarakan tentang perkembangan Istana Naga kita di masa depan. Wang Xian berkata kepada Perdana Menteri Gui dengan senyum di wajahnya. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk sambil tersenyum. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Xian tetap berada di posisi Istana Naga. Blood Emperor, sudah lebih dari 2 bulan. Kapan kami akan menyelesaikan masalah yang Anda janjikan kepada kami? Di langit di atas istana setinggi 1000 meter di sekelompok istana. Interior istana megah dan megah, memancarkan aura yang kental dan mewah. Kedua lelaki tua itu memandang seorang lelaki tua dengan punggung menghadap mereka dan berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. Tidak perlu cemas, kerajaan aliran darah akan melakukan seperti yang kita janjikan. Jika bukan karena kekacauan di pihak binatang iblis, masalahmu sudah lama terselesaikan. Pria tua dengan punggung menghadap mereka perlahan menoleh. Sosoknya yang tinggi dan wajah persegi dipenuhi dengan martabat. Kami juga tahu tentang masalah di pihak Demon Beast, tapi klan Demon Beast secara bertahap menjadi tenang. Saya juga akan memanggil semua dinasti dan kekuatan di wilayah Liu Hai untuk melawan binatang iblis. Seorang lelaki tua diinterupsi oleh Kaisar Darah saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Lalu Kaisar Darah, apa maksudmu? Saat kita memanggil semua pasukan ke sini. Saat lelaki tua itu berbicara, dia tiba-tiba mengangkat alisnya dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Namun, saya berharap lokakarya pil hidup dan mati dan lokakarya penempaan barang suci akan berdiri di pihak kita dalam pertempuran yang akan datang. Haha, tentu saja tidak akan ada masalah. Di dalam kuburan Ladyboy, semua orang bisa merasakan suasana yang khusyuk. Semua orang tahu bahwa revolusi sekali dalam 1000 tahun di wilayah Liu Hai akan segera dimulai. Suasana khusus perlahan menyebar ke seluruh wilayah Liu Hai. Di masa lalu, ada 60 hingga 70 dinasti di wilayah Liu Hai. Sekarang, setelah munculnya dinasti Naga Phoenix, ada lebih dari 40. Namun, apa yang tidak diketahui oleh dinasti Naga dan Phoenix adalah bahwa persekongkolan terhadap mereka telah dimulai. Wang Xian, mengenai masalah membentuk aliansi, kita perlu melakukan perjalanan. Pada hari kelima, Feng Luan memanggil Wang Xian. Di Istana Naga dan dinasti Phoenix, ada seorang lelaki tua, ketua Sekte Yi, pemimpin Sekte Aliran Darah. Haruskah kita pergi bersama? Wang Xian sedikit mengangguk pada Master Sekte Yi dan bertanya pada Feng Luan. Ini adalah masalah yang mendesak. Kekaisaran Aliran Darah telah mengeluarkan perintah untuk semua pasukan tingkat dinasti di wilayah Liu Hai untuk menuju ke kota Kekaisaran Aliran Darah dalam 7 hari. Feng Luan berkata kepadanya, alasan mengapa kita bergabung bukan untuk menargetkan kekuatan apapun. Sebaliknya, itu untuk mendapatkan pijakan yang kokoh dalam perang yang akan datang dan tidak menderita kerugian apapun. Master Sekte Yi memandang Wang Xian dan mengukurnya. Bolehkah saya bertanya, Tuan Muda Wang Xian, apa kekuatan Anda saat ini? Aku bisa melawan seseorang di tingkat ke-6 dari alam tembus pandang. Wang Xian tidak menyembunyikan apapun dan berkata dengan senyum di wajahnya. Sekarang, dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Itu karena dia memiliki kartu truf yang lebih besar lagi, Ao Xingmu. Selain itu, untuk mengatasi hal-hal berikut, cairan spiritual yang dibawa oleh Ao Xingmu dan sisanya dikonsumsi oleh Wang Xian. Itu meningkatkan kekuatan Ao Yao setingkat. Sekarang, Ao Yao,
yang berada di level 4 Sitraf Void Tier, juga bisa membunuh level 6 Sitraf Void Tier. Dengan dua kartu truf ini, tidak masalah meski kekuatannya terungkap. Meskipun pemimpin Sekte Yi sudah siap secara mental, murid-muridnya masih menyusut saat mendengar kata-kata Wang Xian. Hehe, aku benar-benar tua. Favorit generasi surga tanpa tandingan. Bahkan orang tua seperti kita tidak bisa mengejar. Master Sekte Yi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Haha, Master Sekte Yi terlalu rendah hati. Kapan kita pergi? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Ayo segera berangkat dan coba meyakinkan dinasti Naga Cahaya dan Sekte Pedang Surga dalam 2 hari. Dengan cara ini, kita dapat memiliki suara di kerajaan aliran darah. Feng Luan berdiri dan memberi isyarat ke Wang Xian. Baiklah, dia mengangguk tanpa keberatan. Rencananya adalah rencananya. Adapun manusia, dia masih harus membantu Feng Luan. Sekte aliran darah dan Feng Luan ingin bergabung. Jika perang pecah di masa depan, mereka tidak harus digunakan sebagai bidak catur dan dimanipulasi oleh kerajaan aliran darah. Jika mereka bisa bergabung dengan beberapa faksi besar, mereka bisa sejajar dengan kerajaan aliran darah. Ini akan mengurangi kerugian mereka. Kalau begitu ayo pergi. Kerajaan Naga Cahaya adalah yang terdekat. Jaraknya hanya 130.000 hingga 40.000 kilometer. Setelah itu, kita akan menuju ke Sekte Pedang Surgawi. Kepala Yi berdiri dan berkata, ayo pergi. Mereka bertiga terbang langsung ke langit tanpa membawa bawahan. Kepala Yi menginjak pedang raksasa yang lebarnya 0,5 meter. Sepasang sayap merah menyala tumbuh dari punggung Feng Luan. Datanglah ke tempatku. Kami akan lebih cepat. Wang Xian menatap mereka dan tersenyum. Dia mengeluarkan batu kilangan 5 elemen. Batu kilangan 5 elemen meluas hingga radius 20 meter dan melayang di langit. Kepala Yi tersenyum pada Wang Xian dan berdiri. Hubungan antara Sekte Aliran Darah dan Kerajaan Aliran Darah tidak terlalu baik. Itulah yang paling ingin dia lihat untuk dapat membentuk aliansi. Ini terutama setelah dia mengetahui bahwa Wang Xian juga merupakan pembangkit tenaga listrik di level 6 dari alam tembus pandang. Orang harus tahu bahwa hanya ada 3 hingga 4 pembangkit tenaga listrik di level 6 dari alam tembus pandang di seluruh Kerajaan Aliran Darah. Feng Luan duduk bersila di samping Wang Xian. Mereka bertiga terbang dengan cepat menuju Kerajaan Naga Ringan. Setelah terbang lebih dari 10 jam, Ketua Yi sedikit terkejut saat melihat Wang Xian tidak perlu istirahat sama sekali. Wilayah Kerajaan Naga Cahaya ada di depan. Kota kekaisaran mereka tidak jauh dari sini. Datang ke daerah di mana kota-kotanya sedikit lebih padat, kata manajer Yi kepada Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan sedikit mempercepat. Ayo langsung ke Istana Kekaisaran. Sebuah kota besar muncul di hadapan mereka. Parit besar itu spektakuler. Ayo langsung ke Istana Kekaisaran. Master Sekte Yi berkata sambil tersenyum sambil melihat ke Istana Kekaisaran Pusat. Dengan status dan status mereka, mereka tidak perlu meminta izin untuk memasuki Istana Kekaisaran Dinasti Naga Cahaya. Mereka terbang langsung ke Istana Kerajaan. Formasi pertahanan Istana Kerajaan tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Berdengung. Setelah melewati formasi pertahanan Istana Kerajaan, mereka terbang menuju Istana Kerajaan dengan kecepatan yang mengerikan. Penjaga seluruh istana kerajaan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Saudara Long Xiaotian, seorang teman ada di sini untuk berkunjung. Raja Kekaisaran Naga Radiant, ada sesuatu yang harus kita diskusikan. Ketika mereka tiba di langit di atas Kekaisaran Naga Radiant, Wang Xian berteriak ringan dan senyum muncul di wajahnya. Meskipun hubungannya dengan Xiaotian yang lama relatif baik, itu tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan Kerajaan Naga Radiant. Lagi pula, dia pernah membunuh putra mahkota Kekaisaran Naga Radiant di tempat. Siapa yang berani membuat keributan di istana kerajaan kita? Teriakan marah datang dari bawah istana kerajaan dan banyak ahli alam kekosongan berwawasan luas membubung ke langit. Pada saat ini, di ruang belajar kekaisaran di istana kerajaan, Long Xiaotian dan beberapa menteri berdiri di depan melapor kepada Raja Kekaisaran Naga Radiant. Ketika dia mendengar suara ini, Long Xiaotian sedikit terkejut. Dia dipenuhi dengan keheranan. Sedikit kemarahan melintas di wajah Raja Kerajaan Naga Radiant. Jika Wang Xian tidak terlalu kuat, dia pasti akan membalas dendam atas kematian putranya. Raja Kekaisaran Naga Radiant bergerak dan muncul di langit. Oh, pemimpin Sekte Yi. Ketika Raja Kerajaan Naga Radiant melayang di langit, dia melihat Wang Xian dan dua lainnya. Tatapannya tertuju pada pemimpin sekte-sekte aliran darah dan dia tercengang. Kaulah yang membunuh cucuku. Beraninya kamu datang ke kerajaan naga cahayaku. Kamu mencari kematian. Tiba-tiba,
seorang lelaki tua bergegas keluar dari bawah. Pedang cahaya sepanjang 1000 meter menyerang Wang Xian secara langsung. Hah! Wang Xian mengangkat alisnya sedikit. Pabrik penggilingan 5 elemen di bawahnya bergerak sedikit dan gumpalan energi abu-abu menyapu ke arah pedang cahaya. Dengan sapuan, pedang cahaya itu menghilang. Kekaisaran Guanglong, kami memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Jangan membawa kehancuranmu sendiri. Master Sekte Yi sedikit mengernyit saat melihat para ahli dari Kekaisaran Guanglong berani menyerang secara langsung. Master Sekte Yi, apa yang harus didiskusikan? Murid Raja Kekaisaran Guanglong berkontraksi sedikit ketika dia melihat Wang Xian dengan mudah menghapus serangan ayahnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah Ratu Naga dan Kerajaan Phoenix tentang masa depan wilayah aliran darah. Adapun Tuan Muda Wang, Anda harus tahu bahwa kami bukanlah musuh. Master Sekte Yi berkata dengan samar. Ratu Naga dan Kerajaan Phoenix. Raja Naga Cahaya sedikit terkejut. Dia telah mendengar tentang Kerajaan Naga dan Phoenix yang baru saja muncul di kejauhan. Dia dipenuhi rasa takut terhadap kerajaan ini. Ada lebih banyak kota di bawah dinasti Naga Phoenix daripada di bawah dinasti Naga Cahaya. Datanglah ke studi kekaisaran kami dan bicaralah. Tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void. Ini. Di ruang belajar Kekaisaran Istana Guanglong, Raja Kerajaan Guanglong dan beberapa ahli terkemuka Kerajaan Guanglong sedang duduk di ruang belajar Kekaisaran. Semua orang menatap Wang Xian dan dua orang lainnya yang duduk berjejer dengan kaget. Bahkan Long Xiaotian, yang duduk di samping, melebarkan matanya. Raja Kerajaan Guanglong, semua orang sangat jelas tentang masalah putra kedelapanmu. Bukannya saya ingin mengatakannya, tetapi Anda harus menanggung akibatnya jika Anda melakukan kesalahan besar. Putra kedua Anda memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Muda Wang. Hehe, semua orang tahu dunia yang kuat. Master Sekte Yi berkata kepada Raja Kerajaan Naga Cahaya dengan senyuman di wajahnya. Wajah orang-orang Kerajaan Naga Cahaya sedikit berubah. Itu adalah keluarga kekaisaran yang paling kejam. Contohnya Long Xiaotian dan saudara-saudaranya. Tidak banyak cinta persaudaraan di antara mereka. Bagaimanapun, mereka tidak dilahirkan dari ibu yang sama. Sebaliknya, mereka bersaing memperebutkan tahta. Kematian Pangeran ke-8 tidak terlalu berarti bagi pangeran lainnya. Di sisi lain, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa puluhan putra kerajaan Guanglong sangat dekat dengan mereka masing-masing. Dinasti itu lebih besar dari para pangeran itu. Selanjutnya, ada hubungan antara Long Xiaotian dan Wang Xian. Wang Xian adalah pembangkit tenaga listrik di level 6 dari alam tembus pandang. Hanya ada keuntungan dan tidak ada hal buruk dalam membentuk aliansi. Jika Sekte Pedang Surgawi setuju, kami akan setuju. Raja Kerajaan Naga Cahaya berkata dengan binar di matanya. Baiklah, jika Tuan Muda Wang ingin bernegosiasi dengan Kerajaan Naga Ringan, itu akan lebih mudah. Kepala Yi berkata dengan senyum di wajahnya. Raja Kerajaan Naga Cahaya memandang Wang Xian dan menarik napas dalam-dalam. Jika kita bisa membentuk aliansi kali ini, kita akan membiarkan masa lalu berlalu. Jangan khawatir, Long Xiaotian adalah saudaraku. Wang Xian tersenyum tipis. Oke, Raja Kerajaan Naga Cahaya mengangguk dan tersenyum. Dia juga tahu bahwa putra keduanya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Wang Xian. Jika bukan karena putra kedelapannya membuatnya marah, itu akan menjadi yang terbaik bagi Kerajaan Naga Cahaya untuk memiliki sekutu di level 6 dari alam tembus pandang. Kalau begitu, Raja Kerajaan Naga Cahaya, apakah kamu ingin pergi ke Sekte Pedang Surga bersama kami? Master Sekte Yi berkata sambil tersenyum. Baiklah. Raja Kerajaan Naga Ringan ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Waktu adalah esensi. Ayo berangkat sekarang. Feng Luan berkata langsung. Kelompok itu menuju keluar dan terbang menuju Sekte Heaven Sword. Dibandingkan dengan dinasti Light Dragon, ketika mereka datang ke Sekte Pedang Langit, perlakuan mereka sama sekali berbeda dari dinasti Light Dragon. Saya tidak menyangka Tuan Muda Wang benar-benar datang ke Sekte Pedang Langit kami. Hehe, ayo pergi dan beritahu Nona Muda. Seorang tetua melayang di langit dan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian saat dia berkata sambil tersenyum. Tidak mengharapkannya, orang-orang yang tidak tahu tentang perlakuan ini akan berpikir bahwa dia adalah menantu dari Sekte Pedang Langit. Feng Luan memperhatikan dari samping dan berkata dengan nada mengejek. Ahem, tetua, di sampingku adalah Ratu Naga dan Kerajaan Phoenix, Raja Kerajaan Naga Ringan, dan Ketua Sekte Aliran Darah. Kami di sini untuk berbicara dengan Ketua Sekte Anda tentang sesuatu yang penting. Wang Xian terbatuk dan menjelaskan tujuannya datang ke sini dengan canggung. Oh,
Master Sekte kami, biarkan Tuan Muda Wang dan yang lainnya muncul. Saat sesepuh dari Sekte Pedang Surgawi berbicara, sebuah suara datang dari puncak Gunung Pedang Surgawi. Semuanya, ikuti aku. Penatua dari Sekte Pedang Surgawi menunjuk ke atas. Ayo pergi. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Apakah ini Wang Xian yang disukai nona muda kita? Pakar kebanggaan surga tertinggi dengan kekuatan menakutkan di tingkat kelima dari tahap interpretasi kehampaan. Nona muda kita memiliki selera yang bagus. Itu benar, itu benar. Dia adalah idola saya, ahli kebanggaan surga yang tak terkalahkan. Selain itu, saat itu, kakak senior Ren Xingchen ingin mengakuinya sebagai tuannya tetapi ditolak olehnya. Kakak senior Ren Xingchen sepertinya telah diselamatkan olehnya 2 kali. Saya mendengar dari kakak senior bahwa alasan mengapa dia bisa mencapai tahap ini hari ini adalah karena Tuan Muda Wang Xian. Bakat kakak senior kita Ren Xingchen juga menakutkan. Hanya dalam waktu 1 tahun lebih sedikit, dia sebenarnya telah naik ke tingkat kedua dari alam tembus pandang. Betapa menakutkannya. Di bawah gunung, beberapa murid dari Sekte Pedang Surgawi sedang berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya. Ketika Wang Xian dan yang lainnya tiba di puncak Gunung Pedang Surgawi, ada seorang pria parubaya dan seorang pria muda berdiri di puncaknya. Pria parubaya itu memandang Wang Xian dengan heran dan mengangkat alisnya. Pak, Ren Xingchen, yang berdiri di samping, melihat Wang Xian. Dia mengambil 2 langkah ke depan dengan hormat dan berteriak. Aku tidak berharap kekuatanmu meningkat cukup banyak. Selera putriku benar-benar enak. Pria parubaya itu memandang Wang Xian sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Wang Xian berkedut saat mendengar kata-katanya. Pemimpin Sekte Ling, kami di sini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Oh, apa itu? Tidak kusangka Raja Kerajaan Guanglong, pemimpin Sekte Yi, dan Ratu Naga dan Kekaisaran Phoenix juga ada di sini. Pemimpin Sekte Ling bertanya dengan senyum di wajahnya. Untuk membentuk aliansi, pemimpin Sekte Ling memahami kekuatan Sekte Aliran Darah, Kerajaan Naga Cahaya, dan Kerajaan Naga dan Phoenix. Selain itu, pemimpin Sekte Ling, Anda dan Tuan Muda Wang sama-sama berada di level 6 dari tahap interpretasi kosong. Ayo bentuk aliansi. Untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Pemimpin Sekte Yi memandang pemimpin Sekte Ling dan berkata dengan serius. Tingkat ke-6 dari tahap interpretasi Void. Anda telah mencapai tahap ini. Master Sekte Ling sedikit terkejut saat dia menatap Wang Xian dan bertanya. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, mari kita bicara di dalam. Master Sekte Ling tidak ragu-ragu dan langsung mengangguk. Dia membawa mereka ke sebuah ruangan. Binatang iblis ingin mendirikan sebuah dinasti. Perintah untuk kerajaan aliran darah telah dikeluarkan. Setelah itu, badai di wilayah aliran darah akan meletus. Dalam perubahan semacam ini, mungkin ada perang yang mengerikan. Bahkan Sekte Heaven Sword tidak dapat menjamin bahwa mereka akan mampu bertahan dari krisis ini sendirian. Sekarang mereka bisa membentuk aliansi, itu adalah pilihan terbaik. Dengan cara ini, di gelombang berikutnya, mereka akan dapat memahami arahnya. Mereka tidak akan dipaksa untuk mematuhi satu perintah pun dari kerajaan aliran darah. Feng Luan, lupakan kerajaan aliran darah. Menurut Anda, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk memerintah seluruh wilayah Liu Hai? Setelah menghabiskan 5 jam untuk mendiskusikan semuanya, semua orang pergi. Wang Xian dan Feng Luan terbang menuju Kekaisaran Naga Phoenix saat dia bertanya perlahan. Lupakan tentang kerajaan aliran darah. Master Sekte dari Sekte Heaven Sword sangat kuat. Dia berada di level 6 dari alam tembus pandang. Mereka adalah sekte, jadi tidak ada banyak halangan. Kekaisaran Naga Cahaya dan Kerajaan Laut Tanpa Batas tidak lemah. Jika saya dapat menembus ke tingkat ke-6 dari ranah interpretasi kehampaan dan memiliki orang lain di tingkat ke-6 dari ranah interpretasi kehampaan, itu sudah cukup. Mengapa? Mengapa Anda bertanya tentang ini? Feng Luan menatapnya dengan bingung. Jika kamu bisa mencapainya, aku akan membantumu menangani kerajaan aliran darah. Wang Xian berkata kepada Feng Luan secara misterius. Feng Luan sedikit terkejut sebelum dia tersenyum pahit. Saya pikir kecepatan pengembangan saya saat ini cukup cepat. Saya tidak menyangka bahwa saya tidak dapat mengikuti kecepatan Anda. Biarkan aku memikirkan cara. Saya akan mencoba yang terbaik untuk memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu 1 tahun. Saat dia berbicara, dia melirik Wang Xian dan tersenyum bahagia. Perintahkan dunia untuk meletakkan bendera. Arti dari bendera yang diletakkan oleh Kekaisaran Pertumpahan Darah sudah jelas. Perintahkan dunia. Saat bendera dikibarkan,
semua pasukan di seluruh wilayah Liu Hai harus mendengarkan perintah. Dengan kekuatan Kekaisaran Pertumpahan Darah, mereka memiliki hak untuk menguasai dunia. Di masa lalu, semua seniman bela diri tingkat 6 Citra Void di seluruh wilayah Liu Hai bersama Kekaisaran Pertumpahan Darah. Sekarang, meskipun ada Master Sekte tambahan dari Sekte Pedang Surgawi, ini tidak banyak berpengaruh pada status mereka. Di hutan belantara yang luas, Feng Luan dan Wang Xian duduk di sebuah sedan. Di luar sedan, lebih dari 30 ahli alam kekosongan berwawasan menemani mereka. Dua makhluk alam kekosongan berwawasan sedang menarik putra-putra mereka yang sombong. Di samping Feng Luan, ada bendera berukuran 1 meter dengan tulisan perintah dunia tertulis di atasnya. Setelah Wang Xian dan Feng Luan kembali dari Sekte Heaven Sword, mereka mengumpulkan lebih dari 30 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas dan menuju ke Kerajaan Aliran Darah. Urutan Kekaisaran Pertumpahan Darah telah dikirim ke Kekaisaran Naga dan Phoenix. Mereka tidak punya pilihan selain pergi. Jika mereka tidak pergi, itu sama saja dengan tidak memberikan muka pada Kerajaan Pertumpahan Darah. Konsekuensinya jelas. Selanjutnya, Kekaisaran Pertumpahan Darah mengumpulkan semua kekuatan untuk masalah binatang iblis di kuburan demi manusia. Kali ini, akan sulit bagi semua pasukan untuk tetap tidak terluka. Itu di masa lalu. Wang Xian tersenyum. Aku ingin tahu apakah Kerajaan Aliran Darah memiliki rencana untuk mengumpulkan semua kekuatan di wilayah Liu Hai. Feng Luan menggelengkan kepalanya. Kita akan tahu saat kita sampai di sana. Tim terus maju. Kekaisaran Aliran Darah setidaknya berjarak 300.000 kilometer dari Kekaisaran Naga Phoenix. Perjalanan itu sangat panjang. Jika mereka bergegas, itu akan memakan waktu setidaknya 4 hingga 5 hari. Pada saat itu juga akan menjadi waktu bagi Kerajaan Aliran Darah untuk mengundang semua kekuatan di dunia untuk membahas hal-hal penting. Pada saat yang sama, semua kekuatan di seluruh wilayah Liu Hai mulai bergerak, menuju ke arah Kerajaan Aliran Darah. Badai akan segera tiba. Yang mulia, Tuan Wang, 2 kilometer di depan adalah kota Kekaisaran Aliran Darah. Setelah bepergian selama 4 hari berturut-turut, suara wanita tua itu terdengar dari luar. Gantung benderanya. Feng Luan melambaikan tangannya dan membuka tirai. Sebuah bendera berkibar di atas sedan. Seperti yang diharapkan dari kota Kekaisaran Pertumpahan Darah. Benar-benar hidup dan luar biasa. Wang Xian melihat keluar dan sedikit terkejut. Di masa lalu, kota paling megah yang pernah dilihatnya adalah kota Xiaoyao. Namun, dibandingkan dengan kota di depan, kota Xiaoyao jauh lebih rendah. Seluruh kota itu seperti kastil barat kuno. Setiap bangunan di kota itu sangat mewah. Gerbang kota emas memancarkan warna yang tebal dan berat. Tembok kota setinggi 500 meter jelas merupakan tembok kota tertinggi yang pernah dilihat Wang Xian. Mereka masih berjarak 2000 meter dari Kekaisaran Pertumpahan Darah. Di bawah mereka ada jalan lebar. Jalannya diaspal dengan ubin putih susu, membuat orang merasa nyaman. Seluruh jalan selebar 2 hingga 3 kilometer, dikelilingi oleh gerbong-gerbong mewah. Banyak pasukan dengan bendera juga berjalan menuju kota kekaisaran yang penuh dengan peninggalan sejarah. Pakar tingkat interpretasi kosong dapat dilihat di mana-mana, dan binatang iblis tingkat interpretasi kosong dapat dilihat di mana-mana. Di depan gerbang kota, ada parit selebar 1000 meter. Ikan yang menakutkan kadang-kadang muncul di parit. Tingkat ikan ini tidak rendah. Bahkan jika ahli interpretasi setengah langkah yang kosong jatuh ke parit, dia masih memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Seluruh wilayah Liu Hai sebesar bumi. Pasti ada lebih dari 10.000 ahli interpretasi kosong di sana. Seharusnya ada lebih dari 1000 orang yang datang ke Kekaisaran Pertumpahan Darah kali ini. Termasuk Kekaisaran Pertumpahan Darah, seharusnya ada hampir 2000 ahli interpretasi kosong. Wang Xian berpikir sendiri. Kekuatan apa yang kamu miliki? Aku akan membawamu ke tempat tinggalmu. Saat mereka tiba di pintu masuk kota, dua pria parubaya dengan tingkat 9 yang luar biasa berjalan mendekat dan bertanya kepada mereka. Kekaisaran Naga dan Phoenix. Mang Hong menunjuk ke bendera Kerajaan Naga dan Phoenix dan berkata kepada dua pria parubaya itu. Ikutlah dengan kami. Mereka berdua mengangguk dan membawa mereka masuk. Keduanya melaju di sepanjang jalan sementara Wang Xian, Feng Luan, dan yang lainnya mengikuti dengan mobil. Setelah menempuh perjalanan setidaknya 70 hingga 80 km, mereka tiba di lokasi alun-alun. Itu adalah alun-alun besar. Alun-alun itu memiliki luas setidaknya 5 km. Di tengah alun-alun, ada banyak patung. Masing-masing patung setinggi 100 meter dan tersusun rapi. Di depan alun-alun,
ada istana kekaisaran yang sangat besar. Dua singa setinggi 7 hingga 8 meter tergeletak di kiri dan kanan istana kekaisaran. Ini bukan singa batu, tetapi dua binatang iblis interpretasi kosong tingkat ketiga. Orang bisa melihat betapa kuatnya kerajaan aliran darah itu. Aku akan membawamu ke kastil. Kekaisaran Naga Phoenix Anda untuk sementara akan tinggal di kastil, menunggu pemanggilan Kaisar Darah kami. Dua transenden parubaya di tingkat 9 berbicara kepada mereka dan membawa mereka ke kastil terdekat. Kastil itu tidak terlalu besar, tetapi memiliki lingkungan yang indah. Tingginya 5 lantai dan sangat bagus. Masih ada air mengalir di halaman. Kastil di luar istana saja sudah begitu indah, apalagi di dalam istana. Beristirahatlah dengan baik untuk 1 malam. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Feng Luan berkata kepada bawahannya. Ini yang mulia. Semua orang mengangguk. Kali ini, Feng Luan membawa lebih dari 30 ahli alam kekosongan berwawasan dari naga dan kekaisaran Phoenix. Di samping Wang Xian, Ao Jian dan ikan todak emas diikuti oleh 15 setan aneh. Ao Yao secara pribadi memimpin tim. Selain Ao Yao, iblis aneh lainnya adalah 14 iblis terkuat di antara iblis aneh. 4 berada di level 3 dari ranah interpretasi kehampaan, 10 berada di level 2 dari ranah interpretasi kehampaan, dan level 3 dari ranah interpretasi Void dapat membunuh level 4 dari ranah interpretasi Void. 10 berada di level 2 dari ranah interpretasi kehampaan, dan mereka bisa membunuh level 3 dari ranah interpretasi kehampaan. Kekuatan ini tidak kuat, tapi jelas tidak lemah. Paling tidak, selain Raja dari Dinasti Naga Cahaya, Dinasti Han Hai, Akademi Angin Ilahi, dan Sekte Aliran Darah, iblis-iblis aneh dapat dengan mudah dibunuh. Bahkan Raja dari beberapa dinasti bisa ditangani. Jika Ao Yao dimasukkan, tidak perlu disebutkan. Aku akan melihat baik-baik berbagai faksi di wilayah Liu Hai besok. Wang Xian duduk di sebuah kamar di kamar. Dia menuangkan secangkir teh dan bergumam dengan senyum di wajahnya. Apakah mereka di sini? Pada saat ini, di sebuah aula besar di Istana Kekaisaran, 4-5 tetua parubaya sedang duduk di kedua sisi. Seorang pria parubaya dengan pakaian berwarna merah darah dan seorang wanita cantik duduk di tengah. Orang yang berbicara adalah pria parubaya yang duduk di samping. Tuan, orang-orang dari dinasti Naga dan Phoenix telah tiba. Pria parubaya yang berdiri di tengah melapor dengan hormat. Hehe, bagus juga mereka ada di sini. Yang mulia, saya harus menyusahkan divisi bayangan dari dinasti aliran darah. Pria parubaya itu berkata kepada pria parubaya di tengah pakaian merah darah sambil tersenyum. Yang mulia, jenius tertinggi bernama Wang Xian itu juga bersama naga dan kekaisaran Phoenix. Sebelum pria parubaya dengan pakaian merah darah dapat berbicara, staf pelaporan dengan cepat berkata. Oh, jenius tertinggi di level 5 dari Citra Void. Di kedua sisi, para tetua parubaya sedikit mengernyit. 1430.